Halo, nama gue Rama Gusta. Kali ini gue mau menceritakan alasan gue kenapa gue itu olahraga, khususnya nge-gym, juga gue melakukan pola hidup sehat. Eh, Awal mula gue nge-gym itu belum lama ini sih, pokoknya selama corona tuh, tahun lalu 2020, sekitar bulan Juli lah gue tuh mulai nge-gym. Awalnya itu gue mikirnya karena di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, mau keluar juga eh, teman-teman juga belum ada gitu kan, mau olahraga gitu kan, mau main bola juga masih pada tutup. Nah, ketika PSBB transisi, waktu itu kan gym udah mulai buka. Awalnya sih gue nggak pede gitu buat datang ke tempat gym. Cuman gue memberanikan diri aja. Gue datang per visit dengan gerakan-gerakan yang ya ngasal gitu lah. Nah, tapi pada akhirnya gue di situ ketemu sama seorang personal trainer gitu kan, PT. Situ gue dipandu sama 2 bulan. Akhirnya badan gue ya lumayan jadi sekarang ini. Di selain itu juga nge-gym itu tuh gue diajarin apa ya, sama PT gue tuh gue diajarin nggak cuma teknik gerakan tapi juga pola hidup sehat. Jadi dimulai dari makan, juga tidurnya itu penting banget. Jadi oh iya, satu lagi, gue juga mengkonsumsi susu sih, susu whey protein gitu. Jadi karena gue kan orangnya kurus kan, jadi ketika minum whey protein berat gue juga lumayan nambah gitu kan, jadi badan gue agak lumayan bagus lah gitu. Gitu sih. Untuk pola makan juga, gue juga searching, gue juga observasi ke Google ataupun ke majalah-majalah kesehatan. Di situ gue juga cari gimana sih caranya tuh menjaga tubuh, dari mulai bangun tidur, sarapannya apa, latihan, sampai nanti ketika mau tidur tuh harus seperti apa. Itu gue juga bener-bener tuh gue melakukan itu semua sampai sekarang. Nah, lu udah naik berapa kilo nih selama nge-gym ya, dari sebelum lu Ah. nge-gym dan sekarang nge-gym, naiknya berapa kilo? Alhamdulillah gue tuh terawal gue nge-gym itu gue nimbang badan itu berat gue 59. Bayangin tuh, tinggi gue 177, berat gue 59 tuh kayak acang corang lah gitu kan kalau kalian tahu. Nah, tapi ketika gue latihan beban ditambah gue minum susu sama pola hidup sehat, berat gue tuh sempet naik 6 kilo, jadi sekitar 65 kilo lah. Nah, tapi sayangnya di 2 bulan di akhir tahun 2020, gue sempat sakit lah. Jadi gue di situ off, bener-bener off gitu. Gue melakukan olahraga juga pola hidup sehat, jadi gue kayak stres gitu. Tapi sakitnya bukan sakit covid, ada lah sakit yang lain. Nah, di awal tahun ini gue udah merasa sehat. Akhirnya gue mulai nge-gym lagi. Nah, Dan saat lu sakit badan otomatis beratnya turun dong. oh ya pasti, karena ketika sakit, pertama sakit itu kan istilahnya gimana ya, imun juga turun. Kedua, terutama tuh stres itu mempengaruhi banget. Jadi ketika stres itu, jadi itu gue nggak maintenance badan gitu kan. Gue nggak lakukan pola hidup sehat, terutama tuh pola makan tuh gue jadi nggak beraturan. Terutama tuh ngangkat beban. Apalagi kalau orang kurus ini kan memang harus sering-sering ngangkat beban kan, biar badan itu ngembang. Nah, kalau ketika misalnya udah kurus tapi misalnya dia nggak menjaga tubuhnya, bener-bener nggak olahraga, ya udah akhirnya badannya kayak orang pakai narkoba aja gitu, kurus banget. Bedanya apa? Lu ketika lu olahraga nih sama yang enggak olahraga itu, menurut lu bedanya apa? Lu kan ngerasa ini dari hidup yang nggak sehat sampai Iya. sekarang lu bilang hidup lu sehat gitu kan, lu mulai olahraga rutin lagi dengan pola makan yang lu bilang tadi sehat. Apa efeknya? Banyak sih. Perbedaannya apa gitu, perbedaan Terutama antara ya kalau dari cara fisik tuh gue lebih percaya diri aja. Kayak badan gue tuh kayak lebih, kalau pakai baju tuh kayaknya lebih berisi aja gitu kan. Ya cowok kalau misalnya badan berisi kan gimana sih, lebih ya istilahnya kegantengannya gitu nambah. Kalau dari segi sehat ya alhamdulillah, gue tuh yang istilahnya yang jadi gak gampang sakit gitu.
Soalnya kalau kemarin itu sakitnya itu tuh bukan sakit apa ya, pokoknya adalah sakitnya. Turun berat. Ya bisa jadi itu karena gue terlalu over latihannya itu juga Terlalu nggak overtraining ya. Jadi ya emang sehari lu latihan berapa kali? ketika itu ketika gue itu gejala itulah gue tuh sempat latihan tuh terlalu overtraining. Jadi karena gue itu kan masih WFA kan, sampai sekarang pun masih WFA, gue tuh latihan pagi sore misalnya. Tapi gerakannya itu banyak dan berat. Misalnya shoulder, gue main pagi itu bisa sampai 10 gerakan. Ditambah misalnya karena shoulder itu dorong, gue ditambah main tricep 5 gerakan. Sorenya pun gue main dengan shoulder istilahnya sebanyak yang pagi juga. Jadi itu istilahnya ya jadi benar-benar overtraining lah ya. Overtraining, gue diforsir banget gitu istilah kata orang. Nah sejak itu gue bener-bener istilahnya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain ya, gue jadi kayak trauma gitu, trauma buat ngangkat beban. Jadi selama 2 bulan tuh Ya ditambah gue juga stres ya, karena ketika kemarin itu ketika gue lagi overtrainingnya itu, gue ngerasa gue lagi punya body goals banget. Badan gue tuh lagi bagus-bagusnya di situ, dan gue tuh pengen makin bagus gitu, makanya gue latihan semangat. Nah ketika gue latihan semangat itu, overtraining itu, disitulah ternyata emang nggak bagus latihan berlebihan itu. jadi buat teman-teman yang lain ya dengernya, latihan boleh tapi nggak boleh yang sampai Ya, berlebihan ya. betul. Kalau berat itu bagus, tapi keberatan itu ya nggak bagus. Ya, jadi sesuaiin sama beban, Sesuaiin sama berat badan sama kalian sama kemampuan kondisi, kalian. sama kondisi pada saat itu. Memang istilahnya kalau misalnya emang kondisinya kurang fit, ya mainnya ya sesuaikan aja sama kondisi badan, jangan diforsir dipaksakan. banget. Iya bener, itu ngaruh banget sih soalnya. Sekarang Enggak. Jadi sebelum itu alasan lu cuma gara-gara WFH doang, terus lu nggak ada kerjaan jadi lu lari ke gym, atau ada alasan lain yang mendasarnya Abi? enggak, sebenarnya bukan Lu nggak ada punya hobi kerjaan. lain mungkin selain nge-gym gitu? Oh, hobi lain ada. Gue tuh hobi lain tuh naik gunung. Nah, kemarin itu selama gue nggak nge-gym itu dan PSBB juga udah mulai renggang kan, PSBB transisi, gue tuh fokusnya naik gunung. Di situ naik gunung. Udah buka emang gunung Wah, udah banyak gunung buka. Sekarang pun juga udah banyak kok gunung buka. Gitu. Naik gunung juga pengaruhnya banyak sih. Istilahnya ya terutama tuh membuat lu refresh otak gitu kan. Gitu. Dan makin membuat lu bijak akan lingkungan aja. Tapi kan banyak tuh yang gue denger di berita tuh pendaki yang suka ninggalin sampahnya gitu ya di atas gitu tuh. Nah, jadi gini ya. Lu termasuk yang itu bukan? Gue meninggalkan sampah dalam perut. Itu kan pasti ditinggalin, enggak. Jadi misalnya gini, istilahnya kalau misalnya lu, jadi kan ada yang memang bener-bener anak pencinta alam, ada yang kayak gue nih penikmat alam nih. Gue memang nggak punya pengalaman akan kemampuan gunung ya. Ini kita ngomongin gunung ya. Oke. Kita beralih ke gunung nih ya. Tapi gue 11 kali naik gunung tuh membuat gue tuh jadi bijak akan istilahnya pendakian gitu. Ketika bagaimana gue bersikap gue itu ketika mau naik gunung, ketika di jalur pendakian maupun di tempat camping ground. Di situ gue jadi bijak lah istilahnya. Gue bisa bagaimana cara gue menyikapi lingkungan di sekitar, bagaimana gue istilahnya menghargai nilai-nilai yang ada. Kan banyak tuh kan kayak di gunung nggak boleh begini, kita emang nggak harus percaya, tapi kan kita kan boleh menghargai gitu kan. Toh itu kan tujuannya demi kebaikan kita bersama. Terutama tuh kayak misalnya kembali ke tadi pertanyaannya, banyak yang nyampah atau banyak nyampah gitu kan, banyak berita gitu atau kan, membuat gitu. gaduh di gunung. Itu istilahnya kalau dibilang pendaki awal atau pendaki ikut-ikutan yang bisa dibilang gue sih juga termasuk yang awalnya orang pendaki ikut-ikutan, tapi karena gue tuh belajar setiap pendakian. Nah mereka itu mungkin karena nggak ada yang menegur atau nggak ada sosok leader di dalam kelompoknya itu yang istilahnya
bener-bener bisa mengingatkan mereka gitu. Jadinya mereka seperti itu. Nah kondisi kayak banyak pendaki hilangnya juga itu kan karena mereka kan karena di jalan tuh suka main-main, suka apa ya istilahnya nggak mengikuti arahan dari pengelola setempat. Itu penting juga. Kalau gue tuh selalu menghargai apa yang misalnya pengelola itu terapkan, ya gue pasti baca, gue pelajari gitu. Gue takut sih buat naik gunung sih. Takut itu Iya, kalau gue jujur gue takut sih buat naik gunung sih. Gue lebih suka bener-bener yang di sini di gym bentuk badan gitu kan. Bener-bener yang ya hidup sehatnya di badan aja lah. dulu gue juga awalnya takut banget istilahnya. Kalau mau teman gue ngajakin naik gunung aja tuh, gue dulu apa ya alasannya gue nggak bakal istilahnya selalu punya 1000 alasan buat gue nolak. Karena gue mikirnya gue tuh takut yang namanya dingin, takut ketinggian, dan pasti takut mati. Cuman ketika gue waktu itu naik gunung pertama kali tuh Gunung Ciremai, wah itu gue rasanya tuh kayak apa yang gue takutin tuh kayaknya sedikit bisa ini terobati gitu. Batin. Jadi kayak udah oh ternyata cuma parno sekedar parno dulu gitu. Iya, tapi tetap kita tuh harus hati-hati, harus bijak intinya. Kayak misalnya kita walaupun udah beberapa kali naik gunung, kita nggak boleh juga misalnya sembarangan bawa perlengkapan tuh yang seadanya, gitu kan. Tetap manajemen perlengkapan itu kan juga tetap harus diperhatikan. Karena kan kebutuhan pribadi itu kan kita sendiri yang tahu kondisi kita kan. Kita tahu istilahnya kita misalnya punya penyakit ini, kita bawa ini jadi gitu. Jadi jangan, kalau bisa sih ketika naik gunung tuh walaupun kita sama temen, jangan sampai menyusahkan temen juga gitu. Ya terakhir jadi ini gue pengen lu kasih pesan buat teman-teman yang lain, maksudnya buat yang baru mau mulai nge-gym atau baru mulai yang naik gunung gitu, lu kasih tips deh buat mereka tuh yang baru mau mulai. Oke, gini intinya kalau lu mau mulai tuh ya lu jangan takut aja sih istilahnya. Pertama buat coba, dan kedua lu tuh harus banyak nanya sama orang. Istilahnya di tempat gym itu lu bisa nanya sama personal trainer atau sama visitor lah. Itu lu harus banyak nanya gitu. Terus juga lu harus observasi itu dalam artian misalnya nih nge-gym, lu mau latihan apa hari ini, lu harus program dulu. Sebelum lu program lu harus observasi. Istilahnya lu mau latihan hari ini, lu mau latihan back, lu harus tahu gerakannya seperti apa, tekniknya seperti apa, terus model repetisi atau setnya seperti apa. Baru nanti kalau lu udah tahu itu semua, lu bisa bikin program per minggunya. Misalnya lu latihan seminggu berapa kali, terus dalam sehari itu lu istilahnya latihan apa, otot besar, otot kecil, atau gimana gitu kan. Itu harus dibuat sih istilahnya. Sisanya ya jangan berhenti terus belajar. Gitu. Oke, terima kasih buat lu Ram, sukses Ya. selalu ya Amin. dalam segala hal, Sama-sama, pokoknya terima selalu kasih, dimudahkan lah dan Mas Asep. Oke, Ya. sampai ketemu lagi teman-teman.